Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib tadi, di mana pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar haji dan beberapa permasalahan penting seputarnya, dari kewajiban haji sekali seumur hidup, kemudian juga berkaitan dengan masalah menyegerakan pelaksanaan ibadah haji, ya jangan menunda-nunda, dan beberapa realita yang ada di sekitar kita seputar bersegera dalam mendaftar haji. Sebenarnya biasa salat dan salam beliau sampaikan di awal khutbahnya, kemudian beliau membawakan beberapa hadis Rasul, ya diantaranya qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah, ya, di sahih riwayat Muslim. Dan beliau juga membawa sebuah ayat, ya, al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwa ibadah haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Dan khatib tadi juga membawakan sebuah ayat tentang sebaik-baik bekal, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Kemudian khatib mulai menyampaikan seputar ibadah haji dengan lebih rinci, ya. Berkaitan diantaranya berkaitan dengan masalah kewajiban ibadah haji, bahwa haji adalah wajib sebagaimana kita ketahui bersama. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi Allah, lillahi ta'ala, dan itu bagi yang mampu. Dan siapa yang kufur, maka sungguh Allah tidak butuh terhadap alam semesta. Kemudian khatib membawakan ucapan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membawakan atau berfirman, ya, pada firman tersebut membawakan lafaz yang menunjukkan akan penekanan kewajiban ibadah haji, ya, bagi orang yang memiliki kemampuan, baik berupa makanan atau harta. Yang kemudian Allah melanjutkan dengan ancaman, ya, bagi orang yang tidak mau, ya, ancaman dengan kekafiran ketika dia tidak mau mengikuti kewajiban tersebut dan meninggalkan kewajiban tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah haji seseorang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, kekayaannya sempurna dari segala sisi, ya. Maka itu ini semuanya menunjukkan bahwa buruknya, besarnya keburukan orang yang meninggalkan ibadah haji yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Kemudian khatib juga menjelaskan bahwa ibadah haji itu adalah salah satu dari rukun Islam. Ini berarti merupakan kedudukan ibadah haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang masyhur, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, beribadah ke Baitullahil Haram, ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Maka itu ketika kita tahu, kaum muslimin tahu akan wajibnya ibadah haji, maka mereka terus berusaha, ya, memperhatikan, melihat, ya, dan sangat perhatian dengan ibadah haji tersebut, ya. Mereka yang berasal dari berbagai macam
penjuru, ya, mereka siap-siap ya untuk datang ke Baitullahil Haram. Dan ini termasuk dari bagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut termasuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati, ya, termasuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Orang perhatian dengan ibadah haji, ya, kangen Baitullahil Haram, ingin pergi ke sana, ya. Ini semua adalah tanda kebaikan yang ada di dalam hati kaum muslimin. Kemudian ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, yang mengherankan keadaan dari sebagian manusia yang terhalangi dari melaksanakan ibadah haji, ya, dengan berbagai macam alasan. Itu semua tak lain merupakan godaan dari syaitan yang berusaha menghiasi hal buruk menjadi baik, menjadi indah di hadapan manusia, sehingga manusia itu dia akan menunda-nunda ibadah haji, sehingga akhirnya umur terlewatkan, kekuatan semakin lemah, ya, bisa jadi harta selanjutnya tidak ada. Kemudian banyak orang yang semestinya sudah mampu, lewatlah usia 30, lewatlah usia 40, dan terus seperti itu menunda-nunda ibadah haji, ya, dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, alasan-alasan yang remeh, alasan-alasan yang sebenarnya ringan, bukan alasan. Maka itu khatib menyampaikan, selama engkau mampu maka bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji yang telah diwajibkan atasmu. Ya, khatib memberi nasihat, kamu jangan sampai menunda ibadah haji tahun demi tahun, sehingga akhirnya datang apa? Datang berbagai macam alasan. Ya, datang berbagai macam alasan yang benar-benar menghalangi dari melaksanakan ibadah haji. Makanya nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji hendaknya disegerakan. Hendaknya disegerakan. Fa innahu qad yamradul marid, karena bisa jadi orang itu akan sakit. Wa tadillur rahilah, bisa jadi tunggangan nanti akan hilang. Ya, kalau zaman dahulu belum ada bis, pesawat dan kendaraan modern seperti sekarang ini, ya, mereka dengan tunggangan, bisa jadi unta nanti hilang, ya, atau tunggangan-tunggangan yang lain, entah itu kuda dan sebagainya, bisa jadi lepas, ya, atau bisa jadi ada kebutuhan sehingga dijual. Wa ta'ridul hajah, bisa jadi nanti ada hajat, ada kebutuhan mendesak yang bisa menghalangi dirinya dari melakukan ibadah haji, ya. Kemudian ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, kita sering mendengar ayat-ayat yang mewajibkan ibadah haji, ya. Namun herannya terkadang ayat-ayat tersebut tidak menggerakkan hati orang yang sudah mampu. Kalau seperti ini keadaannya, lalu bagaimana dia mempersiapkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira argumen apa, dalih apa yang akan dia gunakan untuk membela dirinya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia mampu, sehat badannya, melimpah hartanya, kekuatannya masya Allah, ya, tapi ternyata tidak menggerakkan hatinya untuk mengerjakan ibadah haji di Baitullahil Haram, ya. Dimana orang yang seperti ini, ya, maka dia akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia, ya, ketika semua persyaratan ibadah haji telah lengkap tapi dia tidak juga pergi ibadah haji, ya. Makanya kata khatib tadi, siapa yang telah sempurna baginya kesempatan untuk mengerjakan ibadah haji lalu dia lewatkan begitu saja, maka dia berada di atas keburukan, ya, dan dia bahaya, ya, agamanya berada di atas bahaya, ya, ini bisa membahayakan agamanya. Ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, kemudian khatib menjelaskan bahwa di antara rahmat Allah bagi kita semuanya, bahwa haji itu seumur hidup kita hanya sekali, kewajiban hanya sekali. Nah, itu termasuk rahmat, tidak setiap tahun, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di depan para sahabatnya.
Kemudian beliau berkata, ayuhan nas qad furida alaikumul hajj fahujju, wahai sekalian manusia, ibadah haji sungguh telah diwajibkan atas kalian, maka berhajilah. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, aqulla amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qala thalatha. Rasul diam sampai orang itu bertanya sebanyak tiga kali. Ya, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, la qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Sekiranya aku jawab iya, wajib setiap tahun, niscaya akan menjadi wajib, ya, dan kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya kewajiban haji itu hanyalah sekali seumur hidup. Ya, selanjutnya menjadi ibadah sunnah baginya. Khatib membawakan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ketika beliau ditanya, apakah kewajiban ibadah haji itu disegerakan atau ada jeda, boleh ditunda-tunda nanti-nanti? Kemudian beliau menjawab, itu Syekh Al-Utsaimin, yang sahih, yang benar, bahwasanya ibadah haji itu wajib disegerakan, dan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi manusia yang mampu untuk menunda-nunda kewajiban haji. Ya. Dari sini kita tahu, ya, bahwa hendaknya seorang ketika mampu berusaha untuk segera diamalkan. Ya. Kemudian, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, itu di satu sisi, ya, secara teori kita sudah mengetahui, walhamdulillah. Dan di sisi yang lainnya, khatib menyampaikan dan menekankan bahwa musim haji tersisa sekitar 1 bulan. Ya, maksudnya kepergian haji, orang banyaknya pergi ke sana, khususnya untuk haji lokal. Ya, untuk haji lokal ini kurang lebih 1 bulan. Ya, sekarang tanggal 26 Syawal. Ya, orang-orang mulai berdatangan paling sekitar tanggal 6, tanggal 7 Dzulhijjah. Ya, ini nanti Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian awal-awal Dzulhijjah. Ya, sebulan lebih sedikit. Ya, Dzulqa'dah, ya, sisa Syawal dan sisa awal Dzulhijjah. Ya, jadi sebulan lebih sedikit. Ya, kita katakan kurang lebih sebulan. Ya, ini untuk haji lokal sekali lagi. Ya, sementara untuk kita yang niat, ya, maka untuk masalah pendaftaran, yang kita tahu pendaftaran bisa jadi lewat travel, bisa jadi lewat internet, ya, lewat situs-situs web yang telah disediakan oleh pemerintah. Ini akan cepat penuh, ya, ketika tidak segera. Ya, kalau sudah seperti itu ditunda-tunda, ya, maka yang tersisa adalah nanti penyesalan. Hitungannya bukan beberapa pekan, tapi beberapa menit atau jam. Ya, dalam sehari bisa jadi sudah full, apalagi kalau itu yang dengan biaya rendah. Ya. Dan pendaftaran bisa jadi, ya, dimulai nanti sepekan lagi atau 2 pekan lagi. Ya. Yang penting intinya, kata khatib, hendaknya kita khususnya yang mau berhaji terus mencari kabar, mencari berita. Ya, mungkin di antara antum tidak ada yang akan berhaji tahun ini. Ya, antum bisa sampaikan kepada teman-teman, terus cari berita, terus cari info, jangan diam saja. Kalau terlewat, ya sudah, nunggunya 1 tahun lagi. Makanya beliau menasihati agar terus mencari info yang berkaitan dengan masalah haji untuk haji lokal. Sebagaimana beliau menjelaskan, catatan yang selanjutnya, ya, adalah agar berhati-hati dari travel yang abal-abal. Ya, atau demikian pula dari link-link atau situs-situs yang bohong, yang dusta, yang palsu. Ya, apalagi di sini, ya, tidak sedikit kita mendengar ada teman-teman yang tertipu, bukan untuk masalah haji saja, lebih dari itu apa saja, dan bisa jadi itu dimanfaatkan untuk masalah ibadah haji. Ya, makanya hati-hati antum kalau ada orang-orang telepon tiba-tiba mengatasnamakan pihak bank, telepon pribadi, orangnya dari Bangladesh atau India, ya, ngomongnya mapi muskilah, ya, ya, ternyata itu adalah kedustaan. Hati-hati, jangan mudah memberikan PIN, ya, jangan mudah memberikan PIN, jangan mudah memberikan nomor iqamah kepada orang lain, ya. Kalau ada masalah
menyelesaikan masalah dengan pihak bank itu bukan via telepon. Ya, mereka tidak akan menelepon kita, tapi kita datang ke bank atau kita yang menelepon mereka. Makanya hati-hati. Ya, penipuan dengan berbagai macam cara, ya, ini di zaman sekarang mudah sekali orang melakukannya. Makanya hati-hati. Termasuk dari Facebook dan sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan untuk ibadah haji ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Meskipun semakin kesini alhamdulillah semakin ketat, ya. Kalau kita mundur beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya banyak orang-orang yang memanfaatkan, ya, segelintir manusia, kelalaian sebagian manusia, ya, untuk apa? Untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, kalau di zaman dulu kita di sini kalau musim-musim haji tiba-tiba orang banyak di sini yang datang, ya kan? Ya, sebagian dari mereka ada yang berusaha untuk mencari-cari teman-teman untuk bisa diajak haji via mereka. Yang ternyata sebagian dari mereka ada yang palsu, ada yang dusta. Ya, bisa jadi mereka pun dibohongi oleh orang yang lainnya. Ya, terlepas dari itu, pokoknya hati-hati karena uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit, bisa jadi minimal 7.000, minimal 10.000 atau lebih dari itu. Ya, bisa jadi seorang mengumpulkan itu sebagai gaji dari setahun, 2 tahun atau lebih. Makanya benar-benar hati-hati. Makanya, ya, hendaknya beliau menasihati sekali lagi, beliau hati-hati karena banyak orang yang memanfaatkan kebutuhan orang lain, ya, melihat orang lain butuh kemudian ditipu, ya, atau kalau tidak perasaan orang lain, ya, dengan perasaan, ya, dengan cara menyentuh psikisnya, ya, sehingga bisa menipu, ya. Maka ini hati-hati. Dan beliau menjelaskan siapa yang benar-benar berazam untuk berhaji tahun ini, hendaknya dia terus cari info, ya. Karena masalah ini kalau terlewat ya sudah, ya. Bisa jadi budgetnya 10.000, ya. Kemudian karena dia tidak memperhatikan, setelah 1 hari akhirnya sudah penuh, ya. Yang ada nanti tinggal kelas-kelas yang VIP, ya, 15.000 atau lebih, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana beliau menjelaskan, ya, betapa banyak orang yang menunda-nunda ibadah haji sementara dia sebenarnya mampu, yang kemudian setelah itu karena dia menunda-nunda akhirnya lemah, ya. Karena hartanya yang berkurang atau hilang, kesehatannya yang semakin menurun, kekuatannya semakin lemah, ya, atau karena ada wabah, ya, atau ada musibah atau yang lainnya, ya. Yang tersisa dari semua itu adalah penyesalan, ya. Sekiranya penyesalan di depan itu enak, ya, masalahnya penyesalan itu di akhir. Kalau penyesalan di depan itu namanya pendaftaran, ya. Kalau di akhir baru namanya penyesalan, ya. Ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, tidakkah, kata khatib, tidakkah engkau mengharapkan surga, ya? Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal, paling utama? Ya, Rasul menjawab, beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya kembali, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, selanjutnya apa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan haji mabrur, ya. Nah, ini haji mabrur termasuk amalan yang paling utama, termasuk sebab orang masuk surga. Dan Rasulullah SAW pun menjelaskan, ya, siapa yang man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji karena Allah, dia tidak mengucapkan kalimat yang jorok, kalimat yang jelek, dan tidak berbuat kemaksiatan, kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Ya, Rasulullah SAW pun menjelaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, ini semuanya merupakan keutamaan-keutamaan dari ibadah haji, ya. Makanya perlu diperjuangkan untuk bisa mendaftar, untuk bisa menyegerakan setelah semuanya terlengkapi, setelah semuanya terpenuhi, ya, setelah persyaratan-persyaratannya atau istita'ahnya terpenuhi atau syarat-syaratnya terpenuhi. Makanya, ya, hendaknya bersegera. Kemudian khatib pun menasihati agar seorang hamba bertakwa pada Allah, taat padanya, karena orang yang bahagia adalah orang yang bersegera dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Sebaliknya orang yang sengsara adalah orang yang menunda-nunda dan orang yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Begitu banyak,
ya, ribuan atau bahkan jutaan manusia dari kaum muslimin, mereka berharap untuk bisa pergi ke Mekah, ya, dalam rangka melaksanakan ibadah haji, ya. Banyak sekali. Kalau mau disurvei, ya, insya Allah 100% orang, bahkan mereka yang sudah berhaji pun akan pengen berhaji lagi, ya. Itu sesuatu yang nyata, ya. Insya Allah mereka semuanya pengen berhaji, ya. Dan orang yang sudah berhaji pun ingin berhaji lagi. Makanya demi Allah, kata khatib tadi, sungguh berdosa, ya, orang yang sudah mampu, ya, tapi malah ditunda setiap tahun, ya, dia lewatkan begitu saja, maka tidaklah bertambah baginya kecuali dosa, ya. Makanya khatib membawakan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, liyamut yahudiyan aw nasraniyah, ya, silakan dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Siapa? Rajulun mata wa lam yahuj wajada lidzalika sa'ah wa khallaitu sabilaha. Orang yang meninggal dunia sementara dia belum berhaji, padahal dia memiliki kemampuan, ya, orang seperti ini maka aku akan biarkan, kata Umar, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allah berfirman, inna abdan sahhahtu lahu jismahu, sungguhnya ada seorang hamba yang aku berikan kesehatan pada jasmaninya, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyati, ya, aku lapangkan rezekinya, yamdi alaihi khamsatu awam, berlalu baginya 5 tahun, la yafidu ilayya, lalu tapi dia tidak datang kepadaku, tidak mau menjadi utusanku, delegasiku dengan mengerjakan ibadah haji, la mahrum, ya, sungguhnya orang seperti ini adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani, ya. Nah, dari sini ikhwan sekalian, na'azanillahu wa iyyakum, ya, hendaknya seseorang perhatian. Kemudian khatib pun mengatakan, di antara manusia ada yang terhalangi dari mengerjakan ibadah haji karena kemaksiatan yang terus-terus dilakukan, ya. Makanya jangan sampai dia mengumpulkan antara dua kemaksiatan. Kemaksiatan yang pertama dia melakukan kemaksiatan, kedua kemaksiatan meninggalkan ibadah haji, ya. Makanya ini adalah utang yang hendaknya disegerakan, ya, kewajiban yang hendaknya disegerakan. Ya, sebagian juga ada yang menunda ibadah hajinya karena dia memiliki utang, ya. Padahal siapa yang memiliki utang, sementara utang itu adalah utang yang boleh dicicil, yang secara akadnya bisa dicicil, dan belum waktunya untuk menutupi utang tersebut, ya, maka utang tersebut tidak menghalangi seorang untuk pergi berhaji, ya. Tidak sah baginya untuk beralasan dengannya, ya. Padahal utang itu dengan dicicil pembayarannya, ya, mudah baginya, dia memiliki uang, ya, dia memiliki uang. Nah, kalau memang memiliki uang, memiliki harta, memiliki kemampuan, maka disegerakan. Kemudian juga ikhwas sekalian, sebagaimana khatib menasihati, nasihat yang bagus, ya, bagi siapa yang Allah berikan kepada mereka harta, ya, maka sebaik-baik nafkah yang diberikan adalah yang dikeluarkan untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak, keluarga, karib kerabat, ya. Makanya silakan bantu mereka untuk menyempurnakan haji mereka. Di antara mereka ada yang belum berhaji, ya, maka dihajikan, ya. Kalau memiliki kemampuan, hajikan, ya. Bantu mereka untuk pergi haji, melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa hal tersebut, ya, tidak wajib, orang tua tidak wajib menghajikan anaknya secara asalnya, tapi ini termasuk dari amal kebaikan, ya, ini termasuk dari amal kebaikan, ya. Sebagaimana mungkin di antara kita ada orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, kemudian dia memiliki teman-teman, saudara-saudara, atau mungkin orang-orang yang dia tahu adalah orang-orang yang masya Allah, yang berhak untuk mendapatkan hadiah seperti umrah ataupun haji, ya, maka ini perlu dibantu, ya. Selain dia pergi untuk dirinya, ya, maka adalah kebaikan ketika dia membantu orang lain untuk bisa pergi berhaji, ya, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Sebagaimana hal ini yang dibiasakan oleh pemerintah Arab Saudi, ya, mereka memiliki tamu undangan, ya, dari berbagai macam negara, ya. Mungkin kita tahu ada orang-orang yang rajin, semangat, ya, semangat sholat 5 waktu di masjid, semangat berbagi Islam, semangat berdakwah, ya, orang-orang dari ustadz-ustadz pelosok, ya, itu mereka sangat berhak sekali untuk diberikan hadiah seperti ibadah haji ini. Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza ghazian fi sabilillah azza wajal faqad ghaza. Siapa yang menyediakan,
ya, peralatan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh orang tersebut telah berjuang di jalan Allah, ya. Padahal dia tidak pergi, dia hanya mempersiapkan, ya, maka disebut oleh Rasulullah faqad ghaza, ya, maka dia seakan-akan sungguh, ya, maka dia sungguh telah berjihad di jalan Allah, ya. Nah, ini penting juga, orang yang menyediakan persiapan untuk pergi berhaji, maka seakan-akan dia pun berhaji. Ini menunjukkan keutamaan dari melakukan sesuatu, ya, sebab yang orang itu bisa melakukan amal-amal kebaikan. Nah, ini ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nasihat dari khatib, ya, yang disampaikan dalam khutbahnya, sebagaimana yang terakhir beliau menyampaikan nasihat bahwa ketika seorang memiliki harta, ya, selain dia bersegera tidak menunda-nunda, maka hendaknya dia mencari dari harta yang baik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Jangan mengeluarkan, ya, dari harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak dibolehkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kalau orang semua penghasilannya dari usaha yang halal, maka insyaallah Allah akan menerima hal tersebut, ya. Nah, ini ikhwah sekalian, azanillahu iyyakum, yang bisa disampaikan dari nasihat khatib. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama tasliman katsira.